Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Putri akan sharing terkait dengan materi tentang tim dan kerja tim. Nanti di dalamnya juga ada tentang dinamika kelompok ya. Kenapa sih kita perlu belajar ini di mata kuliah ini? Karena manusia pada dasarnya nggak bisa hidup sendiri ya. Jadi, pasti akan selalu bekerja sama dengan orang lain dan manusia juga selain dia nggak bisa hidup sendiri, dia nggak bisa juga kerja sendirian, nggak bisa. Nah, jadi makanya, ini perlu, diketahui secara teori tentang tim, bagaimana kerja tim, bagaimana tentang, tim yang efektif, bagaimana tentang komunikasi dalam tim. Terus, terkait di tim itu kan terdiri dari berbagai, macam anggota tim ya. Anggota tim tadi bisa, terdiri dari berbagai, macam budaya, ya nggak sih? Misalnya, di kelas, kalian ada yang oh dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lampung, ya kan, beda budaya, bisa juga beda generasi, misal, oh ada yang kelahiran tahun misal, 94, ada juga ternyata yang, 98 misalnya seperti itu. Sehingga kita perlu belajar di sini dan, nantinya ketika memberikan pelayanan ke pasien, kita sebagai perawat otomatis, kita akan bekerja sama dengan sesama perawat ya. Misalnya saya adalah, perawat, berarti saya akan bekerja sama dengan perawat, kalau jenengan perawat anestesi, berarti bekerja sama dengan sesama perawat anestesi. Nah, selain bekerja sama dengan, sesama anggota profesi, bisa juga bekerja sama dengan, anggota tim kesehatan yang lain ya, interdisiplin yang lain ya. Ada dokter, ada apoteker, ada ahli gizi. Nah, otomatis kan itu kita bekerja dalam tim. Gimana triknya biar efektif gitu ya. Dan otomatis di tim tadi punya tujuan, tujuan tadi eee, tujuannya adalah apa sih? Agar tugasnya cepat selesai. Gimana caranya biar efektif dan efisien? Gimana caranya? Ayo kita bekerja sama biar pasiennya puas, seperti itu. Makanya kita perlu belajar tentang tim dan kerja tim. Oke, selanjutnya terkait dengan, efektivitas tim. Jadi tim disebut, efektif itu ketika apa sih? Jadi, ketika tadi ya, dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam generasi, mungkin akan ada, konflik ya. Lah, ini ketika, timnya efektif, maka ketika anggotanya itu memiliki pengertian yang sama akan tujuan dan tugas tim. Jadi tujuan tim mau dibawa kemana sih tim ini, tujuannya itu anggotanya tahu. Sehingga ketika tujuannya sudah ada, selanjutnya disusun tugas-tugas per masing-masing anggota tim. Lah, masing-masing anggota tim tahu tentang tujuan dan, tugasnya. Terus tim dikatakan efektif jika antar anggota tim itu mau mendengarkan satu sama lain gitu ya, mau mendengarkan satu sama lain yang mungkin akan, berbeda pendapat antar tiap orang ya. Terus merasa nyaman membahas pekerjaan mereka dengan yang lain ya, tim dikatakan efektif ketika anggota-anggota timnya itu membahas pekerjaan nyaman, tidak menghindar gitu. Terus menangani perbedaan pendapat secara positif dan, terbuka. Setiap orang pasti akan berbeda ya, bentuk muka aja beda ya otomatis, pendapat juga akan, berbeda. Lah, ketika ada perbedaan tadi, diambil segi positifnya, diambil yang sama dulu ya, jangan mikirnya yang negatif terus, tapi diambil, positifnya. Terus dilakukan secara terbuka, terang-terangan ya, orang ngerasa nih, orang ngedumel, di belakang. Terus memberi dan menerima umpan balik dengan rasa hormat terhadap perasaan satu, sama lain ya. Jadi, ketika temennya komen ya diterima, anggap itu sebagai umpan balik yang, positif gitu, itu ya. Dan ketika temennya salah ya jangan ragu untuk, memberitahu, seperti itu. Terus ini ada ciri tim yang efektif dan tidak efektif. Ini Putri ambil dari, buku Kepemimpinan, Manajemen, dan Teamwork, Keperawatan, karangan Ellis dan, Batch. Ini, terjemahan ya. Oke.
Jadi kadang kan, tadi ya tim yang efektif tuh ciri-cirinya seperti itu. Sementara yang, tidak efektif biasanya ya didominasi oleh, anggota tim yang punya cara pandang dan pendapat yang kuat. Jadi, anggota-anggota yang lain, jadi merasa terkucilkan ya. Sehingga akhirnya anggota yang lain merasa, bosen, terus habis itu kurang merasa dilibatkan karena tadi ada satu orang yang menonjol yang memaksakan opini dan, cara pandangnya, seperti itu. Nah, ini nanti peran pemimpin itu butuh peran pemimpin diperlukan ya agar timnya, menjadi, efektif, seperti itu. Terus, selanjutnya ini kita lihat satu persatu ya terkait dengan, tim yang efektif dan, tidak efektif. Yang pertama dari kepemimpinan, tim yang efektif itu pemimpinnya berarti memiliki pemahaman yang jelas akan apa yang perlu dilakukan anggota tim demi mencapai sasaran atau tujuannya. Kalau sudah tahu selanjutnya adalah difasilitasi ya dalam fasilitasinya dalam bentuk apa? Oh, dalam membentuk suasana kerja yang mendukung kayak gitu, bukan suasana kerja yang kompetisi misalnya. Terus selanjutnya kalau pemimpin tim yang tidak efektif, dia tidak punya pemahaman, terus dia kaku, tidak memperbolehkan anggota tim untuk mengemukakan pendapatnya, dan, tidak memanfaatkan, kelebihan-kelebihan individu dalam tim, malah menganggap itu sebagai ancaman gitu ya, itu kalau tidak efektif. Terus lingkungan untuk tim yang efektif itu informal, tapi tetap terbuka. Informal itu tetap tetap dalam, eee kadar yang formal, tapi enggak yang formal-formal banget ya, karena di sini ada, terbukanya, seperti itu. Terus tidak efektif, kalau tim yang tidak efektif tidak saling peduli, tegang, kaku, ya. Untuk diskusinya kalau tim yang efektif itu berimbang, fokusnya adalah pada, penyelesaian masalah atau penyelesaian pekerjaan, tujuannya kan mau biar kerjaannya tuh cepat selesai loh, efektif, efisien. Jadi diskusinya ke situ, nggak melebar-melebar kemana mana ya. Terus, secara aktif antar anggota itu mendengarkan, pendapat teman yang lain. Kalau yang tim yang tidak efektif, pada saat diskusi dia tidak fokus, terus tadi didominasi oleh, segelintir individu dengan karakter yang kuat yang tadi Putri bilang, yang, opininya harus diterima, pendapatnya harus diterima, dan di situ tidak ada yang mendengarkan tidak ada yang saling mendengarkan secara, aktif. Terus dalam pengambilan keputusan, kalau tim yang efektif itu berdasarkan konsensus. Konsensus itu artinya ya berdasarkan dari anggota-anggotanya gitu. Terus intinya dari, berbagai pendapat itu diterima, nanti dicari yang terbanyak bagaimana, terus, tetap dikaji lagi yang tidak setuju tadi alasannya apa dan sebagainya. Terus, kalau yang tidak efektif itu kurang adanya musyawarah, tidak ada diskusi, kurangnya fleksibel atau penghargaan terhadap, pendapat yang berbeda ya. Terus selanjutnya respon terhadap pendapat, kalau di tim yang efektif itu menghargai ya ketika ada pendapat, menghargai, mendorong, dan mempercayai keputusan yang lain artinya, tidak percaya diri bahwa, "Ini loh pendapatku tuh yang paling benar, keputusanku tuh yang paling benar," itu enggak. Sementara yang, tim yang tidak efektif ketika, mendengar pendapat dia akan menjatuhkan, dia akan saling menghakimi, mencari kesalahan, kritis itu ya, mencari kesalahan dan, tidak percaya. Terus untuk umpan balik, untuk, tim yang efektif, pemberian umpan balik itu, umpan balik itu sifatnya membangun ya. Jadi, "Oh ya bagus," gitu, walaupun nanti di akhir-akhir diceritakan yang kurangnya di mana. Membangun, jujur, dan tadi pada prinsipnya umpan balik itu untuk menyelesaikan masalah, ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Terus umpan balik kalau timnya tidak efektif, bersifat pribadi, menjatuhkan, terus tadi yang menjatuhkan untuk mempermalukan anggota tim yang lainnya. Terus untuk tugas dan tanggung jawab, itu jelas disampaikan ke anggota timnya dan disetujui. Terus kalau tim yang tidak efektif, tugas dan tanggung jawab tidak dijelaskan secara detail, tidak jelas, yang akhirnya ditolak oleh para anggota yang tidak setuju terhadap tanggung jawab yang tadi. Terus perasaannya kalau, tim yang efektif perasaannya terbuka ya, ngomong ora seneng ya diomong gitu kan.
Jadi, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus selanjutnya untuk tim yang tidak efektif itu tersembunyi dan, apa ya, kalau ya kayak misalnya kita marah ke orang terus di apa sih, di dalam hati terus lama-lama nanti akhirnya akan meledak. Tapi kalau kita ngomong setiap ada kita nggak sreg ngomong, ya akhirnya, malah itu jadi dukungan, jadi efektif hubungannya, seperti itu. Terus selanjutnya, apabila ada anggota yang, tidak bekerja sama, dalam tim ya, apa sih yang harus, dilakukan ya? Kadang kan ada ya kalian mengerjakan, tugas kelompok, terus, "Bu, ini si ini nggak mau ikut kumpul, nggak mau ikut, mengerjakan." Terus apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah berinteraksilah secara tegas dengannya. Artinya kita ngomong ke 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 siswa tadi atau ke orang yang tidak mau, bekerja sama ya, "Kalau kamu nggak ikut berarti namamu nggak ditulis di laporan loh," kayak gitu. Jadi interaksinya kita komunikasikan hal tersebut. Terus berikan orang tersebut peluang untuk memberi umpan balik terhadap situasi-situasi yang bermasalah. Artinya ketika tadi kita membuat makalah, kita membagi job desk, eee kita udah tahu nih mahasiswa yang, jarang bekerja sama, jarang mau mengerjakan tugas kelompok, berarti kita kasih tugas dia, tapi yang penak-penak dulu. Ya misalnya, "Oh kamu nanti bagian editing ya," misalnya seperti itu. Jadi jangan dikasih pekerjaan yang tanggung jawabnya besar banget, karena nanti bisa aja dia malah, apa sih, mengacaukan kelompok ya. Kayak misalnya kemarin, saya ada, mendampingi mahasiswa untuk, tugas penyuluhan ya, anggotanya terdiri dari 4 mahasiswa, satu laki-laki, dia yang bawa LCD, dia yang bawa, kuesioner, dia yang bawa apa sih, gift atau hadiah untuk, apa, peserta penyuluhan. Karena dia di kelas dia nggak aktif, nggak mudengan dan sebagainya, dikasih tanggung jawab yang banyak membawa segambreng, peralatan. Ternyata betul pada saat, kita mau penyuluhan, dia entah kemana. Ya katanya motornya mogok, mogok juga nggak bisa dihubungi HP-nya. Lah harusnya ketika dia lowbat dia sudah siap-siap powerbank. Ketika nggak punya powerbank berarti, sudah siap bahwa bawa casesan, tinggal butuh listrik, berarti dia harus siap jalan ke antar rumah ya untuk nyicil ngecas, ngabari temennya posisi di mana dan sebagainya. Tapi yang ada kita, apa sih, berusaha nelpon dan sebagainya nggak bisa. Nah, itu kan akhirnya jadi merusak kelompok ya. Terus mau di-cancel penyuluhannya nggak mungkin, kita udah janjian dengan sekolahnya, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang tidak mau bekerja sama dalam tim, kita kasih kerjaan tapi jangan yang besar dulu, jangan yang tanggung jawabnya besar, seperti itu. Terus dengarkan secara aktif ketika dia bicara jelas, hindari menyalahkan atau mempermalukannya. Jadi memang memang, harus hati-hati ya ketika kita ngomong. Bagi kita mungkin nggak menyalahkan mungkin ya, tapi bagi orang yang mendengar, bagi orang yang menerima, itu termasuk menyalahkan gitu. Jadi makanya tadi ya, selalu cari sisi, positifnya, seperti itu. Terus, bila suatu tim tidak punya tujuan yang jelas. Padahal tadi di awal jelas ya bahwa tim yang efektif itu ketika dia punya tujuan yang jelas, punya sasaran yang jelas dan, punya, tanggung jawab yang jelas di antara, anggota timnya, ya, punya jadwal kegiatan yang jelas. Nah ini ketika tim tidak punya tujuan yang jelas, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah brainstorming. Ya brainstorming dengan anggota tim tentang apa? Brainstorming tentang, tujuan, ya. Tujuannya kita mau apa sih, di-list satu persatu. Tujuan jangka pendek apa, tujuan, jangka panjang apa, gitu. Terus selanjutnya adalah capailah kesepakatan mengenai, misi dan tujuan. Jadi kalau kita udah diskusi, udah brainstorming dengan anggota tim, selanjutnya diambil, kesepakatan, kesimpulan, ini visinya apa, misinya apa. Terus kalau sudah dibuat tujuan, langkah selanjutnya adalah tetapkan tanggung jawab pada anggotanya, ya. Jadi misalnya di rumah sakit, oh tujuan rumah sakit apa sih? Oh untuk meningkatkan, kepuasan pasien. Oh berarti kamu nanti bagian layanan afirmasi kudu GG ya, kamu bagian layanan, apa sih,
yang infus kamu harus kayak gini ya. Jadi tanggung jawab, apa sih, anggota tim harus detail dan disampaikan juga ke anggota timnya. Terus tentukan sumber daya untuk mencapai, tujuan. Sumber daya itu artinya butuh apa sih untuk mencapai tujuan? Oh butuh tim ini, butuh tim A, B, C, D. Dibelantarkan juga di situ, gitu ya. Selanjutnya apabila peran dan batasan dalam tim, tidak jelas ya. Ketika tadi ya, eee tanggung jawabnya belum jelas. Antara saya dengan kamu nggak jelas nih, masih abu-abu misalnya. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah perjelas batasan peran oleh masukan para anggota tim ya. Jadi kalau batasan peran dan tanggung jawabnya belum jelas, kudu diskusi maning dengan anggota tim yang lain. Jadi aku job desk-nya apa sih? Gitu. Gitu ya. Aku jadi job desk-nya apa? Terus selanjutnya tetapkan semua peran yang ada di dalam tim termasuk peran yang dimiliki, pemimpin. Intinya semua di-list, pekerjaannya di-list, itu jadi tanggung jawabnya, siapa. Terus lakukan evaluasi berkala, terhadap staf atau keperluan pengembangan profesional. Jadi kalau tadi sudah ada job desk-nya A, B, C, D melakukan E, F, G, H, selanjutnya adalah dimonitoring evaluasi. Tadi sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah kasih reinforcement, kasih pujian, ya dikasih umpan balik yang baik. Kalau belum, ya berarti emang harus diajari dulu, dikasih tahu, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah, komunikasi dalam tim. Salah satu hal yang sering menjadi penyebab buruknya kerja tim adalah karena, kurangnya komunikasi. Jangankan tim ya, suami istri aja kalau komunikasinya, kurang, bisa menyebabkan, konflik ya, bisa menyebabkan, buruknya, tadi ya, kerja atau apa sih, jadi ada masalah di rumah rumah tangga tadi ya. Padahal hanya karena komunikasi. Lah itu tadi suami istri. Lah sekarang ini adalah, tim. Tim itu tadi ya yang anggotanya, banyak, udah beda budaya, beda macam-macam, beda banyak hal lah. Lah ini, cara untuk mengurangi tadi adalah dengan, memperbaiki komunikasi, kita ya. Kayak kemarin misalnya, apa sih, sering banget ya misalnya saya sama suami biasa ya cewek, ngomongnya A gitu kan, padahal sebenarnya dalam hati dia mintanya B. Nah suami saya dia nggak punya saudara cewek. Terus, maaf kita nggak pernah sama-sama nggak pernah pacaran ya, jadi kan otomatis nggak tahu, bagaimana sih berkomunikasi antar pasangan. Akhirnya suami saya juga nggak tahu ketika saya ngomong A, padahal sebenarnya minta B, dia nggak mudeng. Kayak gitu terus numpuk numpuk numpuk, yang akhirnya ya jadi, kita bertengkar gitu. Lah itu tadi ya, bisa karena, kurangnya komunikasi. Nah sehingga, kurangnya komunikasi tadi bisa karena apa sih? Ya bisa karena sama-sama sibuk, ya nggak sih? Bisa juga kalau di rumah sakit misalnya banyak pekerjaan, banyak interupsi, kan otomatis jadi terganggu komunikasinya. Terus rame, ya kan, bunyi telepon ruangan, kayak gitu. Sehingga untuk meminimalisir adanya gangguan komunikasi tadi, ya otomatis kita pada saat komunikasi pindah ke lingkungan yang lebih, tenang, terus waktunya disepakati kapan, kita akan ngobrol tentang banyak hal, misalnya seperti itu. Jadi memang, apa ya, dari kedua belah pihak, diniati, kita mau ngobrol kapan, di mana, lingkungannya yang tenang, kayak gitu. Sehingga harapannya tidak ada, apa sih, beda persepsi, komunikasi. Dan, ini ya, komunikasi yang baik dalam tim ini perlu, timbal balik atau keterlibatan, tim ya. Artinya ketika sudah ada keputusan, terus keputusan ini ya harusnya disepakati bersama. Ketika sudah disepakati, ya berarti harus dilakukan, juga bersama, gitu ya. Terus jadi jangan sampai ada, penyalahartian pesan, terus habis itu, apa ya tadi, komunikasi yang tadi, "Aku nggak dengar loh, aku nggak tahu loh ada info itu," misalnya seperti itu. Jangan sampai, itu terjadi.
Oke. Terus, karena kalian, dididik sebagai, calon pemimpin dan besok akan menjadi pemimpin di ketua tim ya, anggaplah seperti itu, maka kalian punya tugas untuk mendorong pengembangan staf melalui, pembagian, tugas ya. Jadi nanti, bawahan kita kan macam-macam ya, macam-macam tingkat perkembangan individunya ya. Oh, ana sing pinter, ana sing madan suwe, kayak gitu ya. Jadi pendekatannya pun, berbeda ya, antara saya ke kamu, ke A dengan, ke C ataupun, D ya. Jadi harus, sendiri-sendiri, nggak bisa ratakan ya. Dan di situ harapannya ketika kita melakukan pengembangan staf itu, stafnya puas, jangan sampai jadi, perasaan sebel ke kita, seperti itu. Nah, otomatis kita harus tahu tentang tingkat perkembangan, bawahan kita ya. Di sini bawahan kita ada yang kompetensinya rendah, tapi komitmennya, tinggi. Jadi ibaratnya secara skill, dia nggak pinter, ya, nggak pinter, tapi dia punya semangat yang tinggi. Sehingga gaya kita untuk ngajari adalah dengan directing, ngajari langsung. "Yuk pasang infus, ikut saya. Yuk pasang NGT, ikut saya. Yuk, misalnya, mengkaji, Aldrich score untuk pasien yang post anestesi misalnya. Ah, berarti gaya 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 pengembangan stafnya, gaya kepemimpinannya adalah dengan directing, diajari langsung. Terus selanjutnya ada yang, kompetensinya sedang, tapi komitmennya rendah. Jadi madan pinter ya, secara skill madan bagus, tapi komitmennya rendah. Komitmen kan berarti apa? Semangatnya, setianya, loyalitasnya itu rendah. Jadi apa yang kita lakukan? Coaching. Coaching itu apa? Melatih, ya. Dilatih terus sambil selain dilatih skillnya kita juga, ngomongi, secara lisan ya, karena tadi komitmennya dia, rendah. Terus yang ketiga adalah, bawahan kita atau karyawan yang dia kompetensinya tinggi dan komitmennya bervariasi ya, bervariasi loh ya, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kalau komitmennya tinggi udah bagus kan dia, tinggal diarahkan aja, diarahkan omongan ya, makanya hanya tinggal dikasih supporting, supporting itu dikasih dukungan lisan. Lah kalau yang terakhir dia udah bagus ya, kompetensinya bagus, komitmennya juga bagus. Komitmen itu, saya komitmen, berarti saya berjanji, ya nggak sih, akan melakukan, sesuatu sesuai kontrak A. Kemarin saya sudah janji A, ya besok saya akan berkomitmen untuk melakukan A. Ketika punya karyawan seperti itu, tugasnya pemimpin gampang, tinggal mendelegasikan. Mendelegasikan berarti membagikan sejumlah, tanggung jawab dan kewenangan ya. Jadi bukan membagikan pekerjaan, tapi ya itu tadi, di dalam pekerjaan itu ada tanggung jawab dan, kewenangan. Terus tadi Putri bilang bahwa, ketika kita, bekerja dalam tim, mungkin berbeda budaya ya, berbeda generasi, kita akan ulas sedikit. Dan juga mungkin berbeda keterampilan ya antara, satu orang dengan orang yang lain. Sehingga, apa sih yang harus, dilakukan ya. Jadi kita perlu tahu dulu tentang, generasi-generasi tadi yang berbeda tadi. Kita tahu dulu, ciri-cirinya apa, seperti itu. Jadi yang pertama adalah generasi, tradisionalis, ada generasi baby boomers, ada generasi X, dan ada generasi, milenial ya. Maaf itu salah ketik. Yang pertama adalah generasi, tradisionalis. Dia ini yang kelahiran tahun sebelum, tahun 1946 ya. Jadi generasi yang veteran, tentara zaman dulu ya, generasi orang-orang sebelum, kemerdekaan. Itu adalah generasi, tradisionalis. Terus selanjutnya adalah generasi baby, boomers. Ini lahir di tahun 46 sampai 64. Terus generasi X 65 sampai tahun 80, generasi milenial itu dari tahun 80 sampai, saat ini.
Kita baca satu-satu ya. Kalau yang generasi tradisional yang tadi lahirnya kurang dari 1946, dia orangnya cenderung realistis, sabar, loyal, bekerja keras, menghormati otoritas ya. Jadi benar-benar atasan itu, panutannya dia. Terus selanjutnya adalah mengikuti, peraturan. Sementara yang baby boomers yang dari tahun 46 sampai 64, dia tipe yang optimis, tipe yang, suka bekerja tim, ambisius dan, senang bekerja ya, workaholic. Sementara generasi X yang dari tahun 65 sampai 80, dia skeptis ya, acuh tak acuh, bergantung pada diri sendiri. Kalau yang baby boomers ada senang bekerja sama ya, ini lebih senang kerja sendiri, suka mengambil resiko dan dia bukan workaholic ya, dia menyeimbangkan, pekerjaan dengan kehidupan keluarganya. Terus generasi kalian ya, soalnya kelahiran tahun 80 sampai yang sekarang, ini dia penuh harap, pekerjaan yang berarti, terus dia, nilai-nilainya banyak, beragam ya, karena dia sumber informasinya banyak, terus, mahir menggunakan, teknologi. Walaupun, mungkin tidak semua orang masuk dalam kategori yang ditentukan ya. Misalnya, mungkin ada juga nih yang dia kelahiran tahun 83, kalau menurut teori ini kan dia termasuk generasi milenial ya. Tapi bisa aja dia masuk karena pola asuh, karena pengalaman hidup dan sebagainya, dia masuk ke, tipe-tipe karakter orang yang tradisionalis, gitu ya, jadi nggak mesti. Lah, terus ketika kita, bekerja dengan berbagai latar belakang generasi, mungkin akan apa ya, akan terjadi konflik ya. Misalnya yang, seorang pemimpinnya itu, atasannya itu dari generasi, baby boomer dan akhirnya, ketika dia jadi pemimpin, dia tidak familiar dengan, dampak, teknologi, jejaring sosial, gitu ya. Terus, dia punya ide bahwa nanti dikomunikasikan pakai kertas, ada pengumuman, padahal bawahannya itu ada yang terdiri dari generasi milenial. Ya akhirnya dia nggak nganggep bahwa, "Ih, kok masih pakai kertas sih?" Gitu kan. Harusnya pakai, jejaring sosial, pakai, media sosial, seperti itu. Ya jadi makanya tadi, kita harus tahu, karakter atau generasinya biar tidak terjadi, konflik, biar tidak terjadi miskomunikasi. Terus selanjutnya selain tadi ya, cara pandang juga, berbagai macam generasi ini mewakili, norma-norma ya, tradisi-tradisi atau budaya yang berbeda antar, generasi tadi ya. Dan setiap generasi tadi akan, apa ya, berbeda dalam respon, ketika ada, sesuatu ya, ketika ada perubahan, ya kan? Terus misalnya gini, ketika ada perubahan, baby boomers itu menganggap bahwa para tradisionalis ini terlalu, kaku, terlalu saklek. Dan mungkin, sebaliknya juga ya si baby boomers dilihat oleh si tradisionalis bahwa kamu tuh terlalu egois gitu ya. Sementara generasi X mungkin dikritik terlalu, sinis dan negatif, terus habis itu memandang yang baby boomers tadi itu adalah kaku, konvensional, terus nanti yang generasi X tadi akan melihat bahwa yang, milenial itu adalah yang, terlalu manja karena apa-apa dimudahkan oleh, teknologi. Gitu ya. Jadi seorang pemimpin di tim dengan berbagai generasi yang berbeda, ini punya peran penting untuk saling mendengarkan, ya kan, untuk menciptakan, situasi saling mendengarkan, terus mengurangi kesalahpahaman, terus, mengakui, bahwa ada sumbangan dari, setiap individu untuk, tim ya. Sehingga, menurut Peterson bahwa pesan-pesan yang efektif untuk per generasi itu berbeda-beda ya. Misalnya pesan yang efektif untuk, tradisionalis ini adalah, pengalaman kamu, dihargai loh, terus, sangat, menyenangkan, mendengarkan pengalaman kamu di masa lalu, iya kan? Karena si tradisionalis ini kan seorang pekerja kelas, realistis, gitu-gitu. Jadi kita puji di sini, kami menghargai pengalaman pengalaman kamu. Terus selanjutnya, pesan kita untuk yang baby boomers adalah, kamu berharga. Terus, kontribusimu itu, berguna untuk keberhasilan
tim kita. Itu untuk yang baby boomers ya, karena di sini dia itu pekerja keras, dia itu suka bekerja dalam tim, jadi harus dikasih reinforcement juga ya. Makanya tadi diomong, eee, "Kita menghargai kamu, kamu layak, kamu memberikan kontribusi untuk tim," ya. Terus kalau generasi X, kita akan berikan pesan yang efektif adalah, kita ngomong bahwa, keahlianmu itu, merupakan aset terbesar dari, tim kita, ya. Jadi kita kasih pujian lagi, ya. Terus yang generasi, milenial, kita bilang bahwa, kamu nantinya akan bisa bekerja sama dengan orang-orang kreatif yang lainnya dan orang-orang yang hebat gitu ya. Dan, kamu hebat, karena sudah menyelamatkan, situasi, tim kita dengan komitmen kamu gitu ya. Jadi ke generasi milenial kita sampaikan juga bahwa, kamu kan kreatif nih, mampir mahir menggunakan teknologi. Nantinya kamu juga akan ada kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang seperti kamu juga kok, dan kita menghargai itu, terima kasih juga untuk, komitmenmu yang, mau bekerja sesuai komitmen, seperti itu. Jadi pesannya berbeda untuk masing-masing, generasi. Terus selanjutnya ke materi, definisi dinamika, kelompok ya. Ya, kata dinamika itu berasal dari kata dinamik atau dari bahasa Yunani ya, yang punya makna, kekuatan ya. Jadi dinamika ialah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara, psikologis. Tadi kan dinamika ini adalah kekuatan ya. Jadi dinamika ini adalah, tingkah laku, seseorang yang, secara langsung mempengaruhi, orang lain, ya. Makanya tadi dinamika ini adalah, kekuatan ya, makanya di dalam kelompok yang namanya dinamika kelompok, ya tadi, satu orang di dalam anggota kelompok dia akan mempunyai pengaruh yang kuat, bagi orang lain ya. Makanya, eee apa ya, maksudnya si orang yang tadi atau siapapun tadi ya dia, harus sesuai dengan tujuan kelompok ya, karena dia punya pengaruh yang kuat dan dinamika ini artinya adalah interaksi dan dependensi itu, apa sih, saling ketergantungan antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi dinamika kelompok ini juga tadi kan ya satu orang, tingkah laku seorang bisa mempengaruhi yang lain. Terus selanjutnya adalah, ada interaksi dan saling ketergantungan antar anggota kelompok. Ini adalah dinamika. Sementara dinamika kelompok adalah kekuatan yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik kelompok dengan interaksi yang terjadi antara anggota kelompok dengan pemimpin yang diberi pengaruh kuat pada, perkembangan, kelompok. Jadi intinya yang namanya dinamika kelompok itu, di dalam kelompok terdapat ada anggota, anggotanya itu adalah saling berinteraksi, saling, ketergantungan, saling memberikan hubungan timbal balik, ya kan. Terus, dan ada pemimpinnya yang memberi pengaruh kuat pada perkembangan, kelompok. Oke. Terus selanjutnya yang, ciri-ciri dari kelompok, yang pertama adalah adanya persepsi atau pengetahuan anggota kelompok. Jadi, persepsi terkait dengan tujuan ya. Terus ada motivasi dan kebutuhan, kepuasan. Jadi kalau, biasanya itu kalau kita punya keinginan yang sama akhirnya, membentuk suatu kelompok ya. Kalau zaman SMA itu ya geng-gengan, itu ya karena dia motivasi sama kebutuhannya sama. Terus selanjutnya yang disebut kelompok ketika punya ciri, punya tujuan, ada organisasinya, ada ketuanya, gitu-gitu ya, ada organisasinya ya. Ada ketergantungan antara kelompok, ini yang tadi Putri bilang interdependensi, ada interaksi, adanya struktur sama dengan organisasi ya, adanya kebersamaan dan adanya suasana, kelompok. Selanjutnya dasar pembentukan kelompok ada dasar, psikologis, ada dasar,
eee, pedagogis. Ya, jadi, untuk yang dasar psikologis, jadi pada dasarnya bahwa semua manusia ini bersifat sosial ya. Sosial itu berarti nggak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Terus, jadi dia pasti akan hidup bersama dengan orang lain, dia pasti akan berinteraksi dengan orang lain dan tiap-tiap masing individu tadi, dia akan punya, hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, antar individu di dalam, kelompoknya. Lah pengaruhnya tadi bisa, buruk bisa, negatif ya. Nah makanya tadi, pengaruh, konstruktif ketika, apa sih, dapat meningkatkan, perkembangan individu. Tapi kalau destruksi ketika terjadi, hambatan atau pengrusakan hubungan. Gitu. Jadi dasar psikologis itu tadi, secara psikis manusia itu tidak bisa hidup sendirian, dia butuh orang lain, dia tergantung dengan orang lain, dia butuh berinteraksi dengan orang lain. Untuk dasar pedagogis bahwa, nilai pedagogis itu artinya terbentuknya kelompok itu dapat ditingkatkan taraf perkembangan kepribadian seseorang ya. Jadi, dengan adanya hubungan timbal balik dalam kelompok, maka, prestasi per individu ini dapat ditingkatkan. Nah, dalam mengarahkan keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuan, otomatis dibutuhkan pribadi yang, bertanggung jawab ya. Dalam hal ini pemimpinnya harus melihat, arah perkembangan, anggota timnya ya. Jadi, dalam kelompok akan mudah ditemukan alat pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan anggota sebagai pribadi atau, anggota, masyarakat. Jadi dasar pedagogis itu pada prinsipnya, eee, karena ada interaksi ya, kelompok punya tujuan dan di tujuan tadi kan pasti, punya tujuan untuk mengembangkan individunya. Gitu ya. Ibaratnya yang jadi anak-anak biar dia jadi lebih mandiri, misalnya seperti itu. Jadi dasar pedagogis itu bukan maksudnya dasar anak-anak, enggak, tapi bahwa anak-anak itu berkembang ya sama ketika, kelompok ketika sudah punya, tujuan, punya anggota, ya harapannya, kelompok itu punya tujuan. Tujuan, besarnya adalah misalnya tadi untuk mencapai kepuasan pasien, nanti tujuan kecil-kecilnya adalah, apa sih, anggota kelompoknya, dia bisa melakukan pengembangan diri. Dia puas juga terhadap, hasil kerjanya, seperti itu. Ya, tujuan kelompok di sini, ada beberapa ya. Tujuan kelompok ini harus, didefinisikan secara operasional, dapat diukur dan dapat diamati. Jadi harus, jelas ya, jelas dan dapat diukur, ada ukurannya dan dapat dilihat. Terus, tujuan tadi punya makna bagi anggota kelompok, relevan, realistis ya, pakai dapat diterima akal, dan dapat dicapai. SMART ya, masih ingat SMART ya? Spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan, time. Spesifik itu tujuannya, khusus, itu spesifik. Measurable itu diukur dapat diukur. Achievable dapat dicapai, reasonable itu dapat diterima akal, time, ada target waktunya. Ya misalnya saya zaman dulu punya cita-cita nikah, sama Pangeran William. Lah gue ya wis jelas-jelas ora reasonable ya, tidak bisa diterima akal, kecuali saya kuliah di luar negeri misalnya, ya. Terus anggota kelompok, setelah tadi punya tujuan berarti dia orientasi orientasi kerjanya adalah, terhadap tujuan tadi, adanya keseimbangan tugas dan aktivitas ya. Jangan sampai, anggota A misalnya dia pekerjaannya paling banyak gitu-gitu, nggak adil. Terus, wajar ya kalau di kelompok itu ada konflik. Wong yang tadi 2 orang suami istri aja ada konflik apalagi ini kelompok yang banyak anggota ya. Terus, tujuan kelompok ini bersifat menarik dan menantang, tercapainya ada koordinasi di antara anggota kelompok, ada sumber-sumber, terus ada, kemudahan untuk menjelaskan dan mengubah, tujuan kelompok. Oke. Terus selanjutnya adalah, struktur kelompok, ada struktur komunikasi, struktur tugas, struktur kekuasaan, dan sarana terjadinya, interaksi. Jadi
struktur kelompok itu apa sih? Struktur kelompok itu adalah, pola-pola hubungan ya, eee, di antara berbagai posisi dalam susunan kelompok. Jadi struktur kelompok itu, hampir kayak organisasi kelompok ya, karena di sini ada pola-pola hubungan di antara berbagai posisi dalam susunan, kelompok. Nah, nanti yang dilihat adalah, ada posisinya, statusnya, dan, peranan, ya kan berarti kayak organisasi kelompok ya. Terus struktur yang pertama adalah struktur komunikasi. Jadi, struktur komunikasi ini, sistem komunikasi dalam kelompok ini harus lancar agar apa pesannya itu sampai ke seluruh anggota, terus, tidak ada miskomunikasi, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpuasan atau, menyebabkan, anggota kelompok itu jadi tidak kompak ya. Terus selanjutnya adalah struktur, tugas atau pengambilan keputusan. Jadi pembagian tugas itu harus merata, sesuai dengan, kemampuan, peranan dan posisi, masing-masing anggotanya ya. Terus, jadi maksudnya struktur tugas itu pembagian job desk-nya itu, merata sesuai dengan, posisi sama, kemampuan ya. Selanjutnya adalah struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan. Jadi, harus jelas ya siapa yang mengambil keputusan ya. Terus, ketika pengambilan keputusannya kok lama, itu menunjukkan, struktur kekuasaan, kelompok tadi lemah ya. Terus selanjutnya adalah sarannya terjadinya interaksi. Jadi, interaksi dalam kelompok kan tadi, sangat diperlukan ya, interaksi, saling ketergantungan atau dependensi. Nah, struktur kelompok ini harus menjamin, kelancaran interaksi tadi. Kelancaran interaksi tadi memerlukan, sarana yang dapat menjamin, kelancaran, interaksi antar anggota tim. Oke, selanjutnya, tadi sudah ya bahwa kenapa sih dinamika itu kelompok penting, kenapa kita perlu belajar, eee, tentang tim, ya karena tidak mungkin kita hidup sendirian, tidak mungkin kita bekerja sendirian. Kita hidup di masyarakat pasti, ada pembagian job desk ya, misalnya, oh ada RT, ada bendahara, pasti ada sekretaris. Terus, ketika, masyarakatnya demokratis, eee, ketika ada, lembaga sosial yang bekerja dengan efektif ya. Terus tadi yang, istilah dinamika, dinamika ini artinya kan tadi kekuatan ya. Istilah yang lain, dia selalu bergerak, berkembang, dan, menyesuaikan diri terhadap perubahan, keadaan ya. Jadi dinamika itu adalah kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan, perubahan yang, ada ya. Terus selanjutnya menambahkan sedikit yang tadi, eee, komunikasi dalam kelompok ya. Jadi memang, itu bagian penting karena merupakan, alat ya untuk menyampaikan, pesan ya, biar tadi tidak terjadi miss. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.